Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kita gabung lagi di Historical Channel. Yang ini kita mencoba menelisik salah satu situs kuno di daerah Karangles, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sini situs Carangandul yang menyimpan satu cerita tentang kesaktian, tentang kemampuan seorang senopati di zaman dulu yang gigih dalam mempertahankan kepercayaan. Terus ikuti kita di Historical. Iya. Ini kan petilasan Carangandul ya Bu ya. Ceritanya singkatnya aja gimana Bu, bisa ada kayak gini? Di sini kan ada sebuah sejarah Iya. di daerah Pasir Luhur, Iya. Taman Sari, sekitar 30 bau. 30 Bu. Terus di sini dulunya itu diceritakan sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandandaha. Iya. Beliau punya patih dua, yang pertama Patih Wirakencana dan yang kedua Patih Carangandul. Okay. Kalau yang pertama itu dimakamkan di Syekh Madum Wali, dan sini tinggal di Taman Sari ini petilasannya Patih Carangandul, tinggal situsnya berupa kepala. Terus tapi kepala itu memang aslinya dari sana cerita atau gimana Bu? Kemungkinan besar kalau kepala manusia bisa itu kan dimakamkan aslinya, tapi secara logika kan ini di kemungkinan besar itu sebagai simbol. Waktu itu kan zamannya kepala babi. Ini kan seperti kepala babi. Jadi bun-bunannya di bawah, kepalanya terbalik. Oh, berarti yang ada di leher itu kayak sambungan leher sambungan ya? leher. Oh, gitu. Jadi terbalik. Jadi bun-bunannya yang di bawah. Oh, gitu. Terus ada matanya, ada mata, semuanya bagian-bagian kepala itu ada seperti itu. Jadi dulu berperang sama pasukan dari Demak Bintoro karena penyebaran agama Islam datang ke tanah Jawa sini. Terus di sini tetap kukuh sama agamanya Hindu. Jadi pertempuran itu tertangkaplah Patih Wirakencana. Terus beliau membocorkan kalau mau membunuh Patih Carangandul, badannya harus dibawa lari, dipisahkan dari kepalanya. Terus akhirnya terjadi itu. Akhirnya kepalanya tuh gelundung ke sini, bahwa ini tidak bisa menanggulangi musuh. Ini kejadian seperti ini. Kemungkinan besar sampai sekarang kan belum ada penggalian, jadi makamnya atau apa itu belum diketahui sampai sekarang. Jadi cuma situs ini. Tinggal situsnya sini sama ini atribut ininya. Untuk pemeliharaannya seperti peringatan atau acara-acara daerah adat. Kalau adat kami dari dinas, dari kepala desa, dari pemerintah desa, terus lingkungan sekitar warga itu mengambil bulan sura. Itu ada acara gerbek desa itu. Terus kita ya ngadain syukuran lah, walaupun secara sederhana tapi kita mengingat leluhur kita di sini tuh memang ada. Bu, makasih Bu. Nggih. Pertama di dalam batu situs Carangandul sama beberapa ada batu pipisan, batu dakon juga di dalam.
kata ibunya tadi ini 2 batu makna simbolik. Yang satu Patih Wirakencana, yang satu Patih Carangandul. Terus yang itu pimpinan mereka berarti ini simboliknya Adipati Kanandaha sama Adipati, dan kedua Patih Beringin, pohon beringin lumayan sih. Lumayan berapa meter. Biasanya kalau ada pohon beringin kan ada mata air. Mata airnya di saran sini. Saran sini mata air. Sekarang udah banget. Oke. Jadi perjalanan kita penelusuran selanjutnya kemarin kan pertama di situs Kali Bening sebagai cikal bakalnya Kabupaten Banyumas. Sekarang kita turun nih, kita ke daerah Karangmolas, daerah Panaksari, mengunjungi salah satu situs namanya situs Carangandul. Situsnya itu unik, jadi dia itu berbentuk batu lumpang, tapi dia berbentuk kepala babi. Nah, setelah kita tadi sedikit tanya-tanya sama juru kuncinya, dan juru kuncinya seorang ibu. Biasanya kan kalau tempat sacred place, ya tempat sakral biasanya kan bapak-bapak, tapi ini seorang ibu. Kita tadi sempat ngorek beberapa informasi tentang cerita tentang situs Carangandul yang di Bangku, yang di Congkup itu. Kan dulunya waktu Kadipaten Pasir Luhur masih berjaya, dulu sempat ada upaya dari pihak Kerajaan Demak untuk melakukan Islamisasi ya zaman dulu ya, karena daerah Kadipaten Pasir Luhur kan masih menganut agama kepercayaan leluhur, masih berkembang Hindu juga masih, juga Kapitayan sebagian kan masih ada sebagai kepercayaan kuno orang-orang Jawa khususnya. Pada saat itu ada 2 patih dari Kadipaten yang terkenal, yaitu Patih Wirakencana dan juga Patih Carangandul. Untuk 2 patih ini ditugaskan untuk menghalau peperangan yang waktu itu terjadi, untuk ikut maju bertempur melawan pasukan Demak. Untuk Patih Wirakencana sendiri, beliau ditangkap kemudian diadili dan dimakamkan. Untuk sekarang makamnya di sekitar satu komplek dengan makam Syekh Makdum Bali yang di Karangmolas, yang di pinggir Sungai Lugawat. Beliau termasuk salah satu penyebar Islam pertama di Banyumas, Syekh Makdum Bali. Nah, kembali ke Patih Carangandul sendiri, sini ada beberapa silsilah sama keterangan dari Patih Carangandul sendiri. Jadi beliau dulu ketika berperang ada cerita heroik juga. Ketika beliau berperang, beliau sempat kepalanya dipotong 3 kali, berarti dibunuh 3 kali, dipotong kepalanya, balik lagi, potong kepalanya, balik lagi. Kalau zaman dulu kan populer dengan Aji Pancasona yang dia badannya dipotong, terus begitu kena tanah, nyambung lagi, kena tanah, nyambung lagi. Ceritanya kepalanya itu dipotong, dipisah, badan sama kepalanya dipisah sampai dibatasi oleh Sungai Lugawa, terus sampai sini. Tapi keterangan yang kita dapat itu apa benar sih kalau situs yang di sini itu dari kepala sang patih sendiri, tapi ternyata keterangan dari sang juru kunci sendiri itu merupakan simbolik kalau kepalanya asli mungkin dikuburkan, tapi entah di mana, karena sampai saat ini belum ada penggalian lebih lanjut tentang penelusuran siapa beliau Patih Carangandul. Dan yang ada yang masih dilestarikan peninggalannya yang sekarang, yang bentuknya si kepala babi ya, yang tadi yang tadi kamu masuk itu, yang tadi bentuknya kepala babi
Jadi sebetulnya kayak kepala kita sih sendiri sih, kita cuma dibalik, jadi embun-embunannya tuh di bawah. Terus kan tadi ada pinggirannya kan ada itu, itu kayak sambungan leher aslinya kayak sambungan leher. Bentuknya kan tadi kepala babi ya, bentuk-bentuk yang kita sering temui ya. Kamu kalau pernah ke museum itu BRI kan ada celengan yang bentuknya kepala babi. Bentuknya sebetulnya kita jarang nemuin sih. Artinya kalau peninggalan megalitik kan menhir atau apa, tapi ini bentuknya unik, kepala babi. Terus coba sapling pakai ini. Itu buat apa mas bunyinya? Jadi cuma buat mencerminkan aja sih, cari informasi sih sebetulnya tentang suatu tempat. Di tempat bahwa dulu beliau berperang, terus meninggal dengan dipenggal kepalanya 3 kali, tapi tidak itu. Betul. Iya, kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan? Oh my god, berantakan. Cut, tarik. Itu maksudnya apa mas? Kalau sederhana. Sebuah akhir, sebuah awal, tersisih menemukan, lahir karena paksaan, kalau bukan menentu sendiri namun keseluruhan. Cerminkan beliau dulu tersisih namun menemukan, lahir karena ramai bukan penentu sendiri namun keseluruhan. Setelah teman beliau Patih Wirakencana tertangkap, beliau yang berjuang sendiri berarti pas sahabat beliau tertangkap, beliau berperang sendiri sampai akhirnya sampai titik darah penghabisan tuh, udah bener-bener penghabisan sampai sini. Yang sun kena dalam atmosfer, kenangan dalam atmosfer memberi banyak peluang untuk segalanya. Setiap situasi selalu ada kesempatan. 3 untuk card yang selanjutnya kan sun. Sun itu artinya berapa mas? Di sini yang tertulis sih, kenangan yang ada dalam atmosfer memberi banyak peluang untuk segalanya. Setiap situasi selalu ada kesempatan. Jadi ceritanya dulu tempat ini kan dipugar, diperbaiki, tapi dengan beberapa ketentuan tertentu. Iya, katanya tempat ini dipugar seperti ini bangunan permanen itu dari pengurus desa. Tetapi ceritanya belum koordinasi, ibaratnya belum ngobrol-ngobrol sama dari juru kunci atau yang pemelihara, pemangku adat sini. Nah, jadi sempat kejadian kan atap yang untuk atas atas itu dia roboh, tapi nggak kena batu itu. Untuk peluangnya kan sekarang lumayan sih, dengan adanya bantuan dari desa, dari pemerintah, jadi bisa dibuat situs cagar kayak gini, dibuat pagar keliling, dibuat pendopo buat peziarah. Terus otomatis tempatnya lebih enak, lebih bikin nyaman buat para peziarah sama peminat budaya. Jadinya lebih berkembang, tempatnya lebih berkembang, bisa dibuat. Kan tadi ceritanya kuncinya sudah mau dibukukan sejarah dari Carangan dulu sendiri. Terus jalannya sih lumayan, dari tempat kita tadi lumayan ya 10 menit. Dulu lewat gunung dengan kejadian motor yang mogok kemudian diundung. Motor yang diundung sampai sini.
Rigi. Nih. Suara nurani sering tersamar bahkan tersisih, meskipun lebih dekat dari apapun seringkali dianggap sesuatu yang terlambat. Di beliau Patih yang di sini dulu sempat terjadi usaha untuk islamisasi dari kerajaan Demak, tapi beliau tetap bersikukuh pada keyakinannya yang awal, yaitu beragama Hindu, dan beliau lebih milih gugur untuk memperjuangkan tanah negaranya, dan juga tetap ada keyakinan yang awal sih. Suara nurani sering tersamar bahkan tersisih, meskipun lebih dekat dari apapun seringkali dianggap sesuatu yang terlambat. Meskipun lebih dekat dari apapun seringkali dianggap sesuatu yang terlambat. Situs ini ada sebagai memori pengingat bagaimana perjuangan beliau dulu mempertahankan tanah negaranya dari serangan dari pihak luar. Itu sih baru itu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Kesimpulannya akan disampaikan oleh Mas Prima. Yakin kepada kemampuan diri sendiri, apapun yang terjadi, terus berjuang agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Sekian teman-teman historical, selamat sore.